Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini saya mau perbaikan brake ya. Ini kata yang punya mobil. Jadi kata supirnya tuh kemarin masih ada ya, masih nahan. Tapi semalaman katanya nggak nahan. Jadi waktu brake dimainin ya, indikator nyala ya. Indikator brake itu yang di speedometer nyala, cuman nggak nahan ya. Punya pelan banget, nggak nahan lagi ya. Ini ya, saya kontak dulu. Tuh ya, udah saya kontak. Ini udah saya masukin giginya ya. Saya mainin brake. Nah, tuh. Indikatornya nyala tuh, yang kuning tuh. Tapi nggak nahan. Nah, kalau seperti ini tuh biasanya karet brake-nya sobek ya. Walaupun sedikit itu sangat berpengaruh. Tapi misalkan indikatornya nggak nyala ya, brake juga nggak nahan, nah itu kemungkinannya ya, kemungkinan banyak nih, bisa sekringnya putus, atau mungkin soket ya, sambungan kabel yang di atas bak transmisi itu lepas juga bisa. Tapi kalau misalkan indikatornya nggak nyala tapi nahan, nah kemungkinan tuh ya, tuh bohlam yang di speedometer ya, itu untuk indikatornya tuh kemungkinan putus juga bisa ya. Tapi kalau misalkan indikator nyala, brake nggak nahan ya, kadang-kadang bunyi cuman pelan tapi nggak nahan, itu biasanya karet brake-nya ya. Ini ya, penting ya, ini jangan sampai salah prediksi. Tapi kalau misalkan sama sekali nggak ada strum, terus nggak nyala, itu kemungkinan itu bisa sekringnya putus, bisa juga soket yang di bak transmisi tuh, yang kan di bak transmisi ada switchnya juga, kadang-kadang lepas ya, atau kendor ya. Kadang-kadang kan pasti juga bisa kendor kan, waktu kita nurunin bak transmisi kan pasti dilepas soketnya. Nah kadang-kadang kan sering buka tutup, kadang-kadang banyak kotoran lah, kadang-kadang itu juga bisa. Videonya ada. Bisa juga kemungkinan switch yang di pedal kopling ya, mungkin macet atau rusak. Tapi kalau rusak jarang, biasanya macet tuh kan ada pernya ya, kadang itu banyak kerak kotoran, jadi macet juga bisa. Atau yang di pedal gas juga bisa ya. Saya mau ambil karetnya dulu, nanti saya jelasinnya pelan-pelan nih. Saya mau ke gudang dulu ambil barangnya ya. Kunci yang kita gunakan ini tang ya, tang kekep, ini biar gampang nanti. Kunci 10, kunci 12 nih. Dan untuk karetnya, karet brake-nya mana nih? Karet brake. Oh, di sini nih. Nah, ini karet brake-nya nih ya. Ini ya, ini karet brake-nya nih. Nanti ya, ini kunci 10 buat nutup, ini buat buka ya, tutup ini ya yang di bawah tabung brake. Dan ini kunci 12-nya buka mur ya, kanan kiri ada dua ya, sama mur yang di baut karetnya nih ya. Nah tang ini nanti buat buka ya, apa tuh, klemnya yang di selangnya ya, yang selang kecil tuh. Dan ini nanti ini buat buka ini telinganya nih. Kalau misalkan pakai bahat bisa, pakai palu bisa, cuma kalau saya enaknya pakai nih ya, tang kekep nih. Telinganya tinggal kita tekan, tekuk, nah ini lebih cepat nih ya. Nah ini cara gantinya gampang sih, udah banyak videonya. Nah ini segera masukkan ya. Mungkin teman-teman sering ya, sering ngalamin pas ganti karet brake, kok brake-nya nahannya nggak maksimal ya. Itu banyak kemungkinan. Mungkin ya waktu masang tutupnya, waktu ngeklem itu nggak rapet, masih banyak kebocoran ya. Karena kalau kita mau ganti karetnya kan kita harus buka tabungnya ya, jadi kelingannya kita lepasin, kita bukain. Nah mungkin waktu masang kembali tabungnya
tuh kelinganya nggak rapet. Nah itu juga bisa, makanya waktu kita pasang ke atas harus hati-hati ya. Lagian ini juga jangan sampai terjepit ya, nanti kalau kejepit sedikit aja sobek, pengaruh brik nahan ya. Nah tapi kalau misalkan kelinganya bagus, nggak ada kebocoran, terus karetnya juga nggak ada yang kejepit ya, maksudnya waktu masang tuh bener-bener nggak ada kesalahan ya. Nah ini pengaruh dari sini juga bisa ya. Jadi ya biar briknya lebih nahan, ini drat ini dimasukin semua nggak apa-apa ya. Ya kan kadang-kadang kan ada sini ada umurnya 12, kadang-kadang kan ini sisain ya. Nah ini nggak usah sisain, langsung dimasukin semua nggak apa-apa ya. Ini biar skepnya, biar nutupnya maksimal. Soalnya nih kalau masuknya cuma sedikit, nanti skepnya tuh yang bulat tuh ya, yang plat bulat tuh nutupnya nggak maksimal ya. Tapi misalkan sini udah masuk dratnya, kelinganya nggak ada masalah, kenceng semua, tapi kok masih belum nahan. Nah kadang-kadang kan tuh yang di skepnya yang plat bulat kan bagian tengah ada lubang ya, itu ditutup aja pakai bot 10 ya, biar gak nahan ya. Dan untuk melihat skepnya nutupnya masih enggak itu gampang sih. Jadi waktu kita habis ganti karet brake itu jangan dipasang, dibuka tuh, tapi kita harus buka ini, buka baut yang 4 tuh yang di knalpot tuh dibuka semua. Lah nanti difungsiin ya skepnya tuh nutupnya rapet apa enggak. Kadang-kadang masih ada renggangan ya, emang renggangan dikit nggak apa-apa, tapi kalau renggangnya terlalu banyak, nah itu juga masalahnya brake-nya nggak nahan. Jadi banyak banget ya kalau misalkan habis ganti karet brake kok belum nahan, itu banyak penyebabnya ya. Kemungkinan waktu masang tabungnya, kelinganya udah rapet tapi nggak maksimal, masih ada kebocoran ya. Bisa juga mungkin waktu masangan kurang hati-hati, karetnya kecepit. Nah itu juga bisa juga, atau pengaruh dari solenoid. Nah untuk melihat solenoidnya maksimal enggak, bagus enggak, caranya ya kan di tabung brake ada selang kecil ya. Nah itu dilepas dulu ya, dilepas, brake difungsiin, itu hisapannya harusnya kenceng. Kalau hisapannya sangat lemah berarti itu solenoidnya ya itu udah lemah ya, harus diganti. Tapi itu jarang ya, bisa rusak tapi jarang. Jadi kalau cuma nggak nahan banyak penyebabnya ya. Kemungkinan juga bisa misalkan ya suaranya keras tapi kok nahannya kurang. Nah itu packing manipul rembes juga bisa. Ciri-ciri packing manipul rembes itu sekitaran packingnya ya, manipulnya itu ada warna hitam tuh ya, asap tuh, itu berarti packingnya rusak. Kalau packingnya rusak rembes, nanti waktu di brake juga kurang nahan, suaranya keras tapi nggak nahan. Atau bisa juga di leher knalpot itu yang baut 3 itu ya, itu kadang-kadang kendor. Nah kadang-kadang juga baunya kenceng, diputer nggak bisa, dikendur juga bisa, kadang-kadang itu rusak ya bautnya, jadi selek. Itu juga ngaruh. Kalau misalkan kurang kenceng atau misalkan udah agak, yang penting intinya dilihat aja. Kalau di sekitaran leher knalpot yang baut 3 itu ada warna hitam, itu berarti rembes, bocor. Nah itu harus dikenyangi bautnya. Kalau bautnya kendor ya rusak atau selek, diganti aja. Intinya kalau pas brake-nya hidup ya, nyala, suaranya keras gitu, cuman nggak nahan, itu pertama cek dulu packing manipulnya rembes atau enggak. Atau bisa juga baut 3 yang di leher knalpot tuh, antara pipa knalpot sama manipul api tuh, itu kan ada baut 3, itu kadang-kadang tuh rembes dari situ ya, harus dikencengin lagi. Dan kalau rusak lebih baik diganti aja ya. Itu kadang-kadang susah bukanya ya yang baut 3 ya, kita sering aja. Intinya kalau misalkan kalau mau masang karet brake, ini dratnya dimasukin aja semua nggak apa-apa ya, biar lebih maksimal nahannya ya. Ya sama mau ini dulu, mau buka dulu nih kuncinya ya. Kuncinya cuman ini sih, kita nggak usah buka baut yang panjang 4 biji, nggak usah. Kita cuman gunakan kunci 12 passing. Nanti buat buka baut yang 2 ya, sama ini buka tutupnya nih, baut kunci 10 sama tang nih.
nanti buat buka klem selang yang di atas sama ini buat buka kelinganya ya, kan tabungnya titik keling ya. Kalau saya enaknya pakai ini tukang gap, mau pakai pahat bisa, tapi enaknya pakai ini ya, tinggal ditekan ditekuk muter, nanti gampang ya. Nanti waktu masang juga gampang ya. Saya langsung bongkar dulu, nanti ya cara pasangnya saya bikin videonya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.